Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu, dengan kita belajar kembali, akan Allah mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat serta ridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap Allah curahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang mulia dan para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini saya berdoa mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan belajar kembali tentang tafsir Al-Qur'an yang berkisah tentang kisah anak-anak Nabi Adam alaihi salam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Nabi Adam alaihi salam memiliki putra dan putri. Ketika Nabi Adam alaihi salam, di pelajaran yang kemarin kita tahu Nabi Adam alaihi salam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Maka kemudian Nabi Adam bertemu kembali dengan istri beliau yakni Hawa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka berdua yakni anak putra dan putri. Dan ketika Hawa hamil kemudian melahirkan, tidaklah Hawa melahirkan kecuali Hawa melahirkan dalam keadaan kembar. Yang pertama dan yang kedua, kelahiran yang pertama dan kelahiran yang kedua semuanya kembar. Kembar yang pertama putra dan putri, dan kelahiran yang kedua pun putra dan putri. Kita semuanya sudah tidak lagi asing ketika kita mengetahui bahwasanya kedua anak Nabi Adam, putranya adalah yang bernama Qabil dan Habil. Dan perlu diketahui bahwasanya penamaan Qabil dan Habil bukan dari Al-Quran. Silakan dicari apakah ada Qabil dan Habil di dalam Al-Quran, maka tidak akan kita temukan Qabil dan Habil. Sebuah kaidah menyatakan apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan nama tertentu dalam sebuah ayat, maka kejadian tersebut pasti akan berulang kembali dalam situasi dan pelaku yang berbeda. Kita bisa lihat, nanti kita akan belajar bersama-sama bahwasanya di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah putra dan putri Nabi Adam alaihissalam adalah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, yaitu antara kakak beradik, antara Qabil dan Habil. Sehingga sebelum kita mengetahui lebih lanjut, maka mari kita bersama-sama belajar bagaimana pembunuhan itu bisa terjadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi Adam alaihissalam dikaruniakan kelahiran yang pertama yaitu putra dan putri, maka lahirlah seorang putri yang sangat cantik dan seorang putra. Dan kelahiran yang kedua pun demikian, ada putra dan ada putri. Allah mentakdirkan putri yang kelahiran kedua tidak secantik putri yang kelahiran pertama. Beranjaklah putra dan putri Nabi Adam alaihissalam menginjak dewasa, maka kemudian
Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar kepada Nabi Adam alaihissalam bahwasanya nanti ketika putra dan putri Nabi Adam alaihissalam akan menikah, maka yang berlaku hukum yang Allah tegakkan adalah disilang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya putri yang pertama, kelahiran yang pertama akan dinikahkan dengan putra yang kelahiran yang kedua. Dan putra yang kelahiran pertama akan dinikahkan dengan putri yang kelahiran yang kedua. Atau biasa kita kenal dengan Qabil, yaitu anak pertama, dan Habil anak kedua. Kemudian di dalam kisah ini Qabil tidak menerima dengan pasangan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Qabil mengetahui bahwasanya yang akan menjadi istrinya adalah saudaranya Habil, kembarannya Habil, dan ia tidak secantik dengan kembaran dirinya. Maka kemudian Adam alaihissalam diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkurban bagi anak-anaknya, bagi putra Nabi Adam alaihissalam. Dan siapa yang kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dialah yang berhak mendapatkan putri yang paling cantik dari Nabi Adam alaihissalam. Dan kurban di sini adalah suatu amalan yang dengannya seseorang mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa hewan sembelihan ataupun sedekah. Di zaman Nabi Adam alaihissalam, arti dari kurban adalah bukan hanya hewan sembelihan, tetapi termasuk dari sedekah. Itu juga arti adalah kurban. Qabil yang sehari-hari ia bertani, ia kurbankan dari hasil tanaman yang jelek, yang buruk, yang paling buruk. Ia kurbankan hasil tanaman yang paling buruk. Sedangkan Habil yang ia adalah seorang penggembala kambing, ia korbankan hewan yang paling bagus, hewan yang paling gemuk. Ia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menerima kurban Habil dan tidak menerima kurban Qabil. Ketika Qabil mengetahui bahwa kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Qabil merasa marah dan iri hati kepada Habil. Dan ia berkata kepada Habil, Qabil berkata kepada Habil, "Wahai Habil, sesungguhnya aku ingin membunuhmu." Ia mengancam dan bertekad untuk membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayatnya, "La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Inni akhafullaha rabbal alamin." Masya Allah. Ketika Qabil menggerakkan tangannya, kata Habil, kepadaku untuk membunuhku, maka aku tidak menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Habil berkata demikian kepada Qabil. Dia tidak menaruh dendam sedikit pun atas tindakan kakaknya kepada adiknya. Ia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Habil pun kemudian memberikan nasihat kepada kakandanya, yaitu kepada Qabil, dengan mengatakan, "Wahai Qabil, takutlah ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya itu adalah bisikan syaitan yang terus membisikkan dirimu untuk membunuhmu. Dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya membunuh saudaranya adalah dosa yang besar."